Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Rahmah, NIM 22242000050. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan macam-macam dari sayatan. Yang pertama yaitu transfer section atau biasa disebut dengan sayatan melintang. Sayatan melintang disayat dengan tegak lurus dengan sumbu horizontal dari bagian tanaman. Sayatan melintang biasanya digunakan untuk menyayat daun, kulit kayu, rhizoma, akar, dan juga buah. Dan biasanya juga untuk melihat susunan jaringan dari tanaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aditi Fatimah Azhara dengan NIM 22242000038. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan cara membuat preparat dengan metode irisan melintang pada umbi, alium cepa atau bawang merah. Ini pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu alatnya ada mika untuk menggantikan kaca preparat dan juga ada penutup kaca preparat dari mika juga. Kedua, ada silet, merek jilet yang baru. Tiga, ada pinset dan juga ada jarum pentul. Di sini bahannya kita menggunakan umbi, alium cepa atau bawang merah. Di sini kami menyediakan air untuk merendam preparat yang nanti sudah diiris. Merek jilet yang baru. Tiga, ada pinset dan juga ada jarum pentul. Di sini bahannya kita menggunakan umbi, alium cepa atau bawang merah. Di sini kami menyediakan air untuk merendam preparat yang nanti sudah diiris. Pertama-tama kita harus memastikan mika preparat yang kita gunakan itu bersih dari debu atau benda-benda atau noda-noda lainnya. Kedua, kita iris melintang pada bawang merah dengan cara seperti ini. Jadi silet menghadap kepada arah wajah kita. Kita harus melakukan cara ini dengan hati-hati. Selanjutnya kita ambil sebagian tipis dari bawang merah ini. Jika bisa setipis mungkin agar nanti objek dapat diamati di bawah mikroskop. Seperti ini. Lalu kita ambil irisan dari bawang merah tadi menggunakan pinset dan taruh pada air. Lalu irisan yang tadi ada di air kita ambil dan kita pindahkan ke kaca preparat. Di sini jika sulit kita bisa menggunakan bantuan dari alat jarum. Kita harus meletakkannya tepat di tengah-tengah. Berikan air sedikit. Lalu kita tutup dengan menggunakan penutup preparat. Sebisa mungkin kita menutupnya dengan perlahan-lahan dan jangan menimbulkan gelembung udara. Jika ada air yang tercecer keluar dari penutup preparat ini, kita harus mengelapnya dengan tisu. Nah, untuk ini preparat siap digunakan dan diamati di bawah mikroskop. Nama saya Nurul Khotimah, NIM 22242000011. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai tipe sayatan radial longitudinal section pada umbi lapis atau alium cepa atau yang kita kenal dengan bawang merah. Pada tipe sayatan radial longitudinal section yang merupakan sayatan membujur
Sayatan membujur itu dipotong dengan cara di bagian tengah, kemudian sejajar dengan garis vertikal organ bagian tengah dan dipotong sejajar dengan garis vertikal organ. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita iris dengan setipis mungkin. Setelah diiris, tinggal diletakkan pada kaca preparat atau kaca objek yang selanjutnya untuk diamati. Terima kasih. Nama saya Aida Destiana Fitri. Sayatan tangential longitudinal section yaitu bagian tanaman dipotong tegak lurus terhadap bagian radial longitudinal dan tidak sampai pada bagian tengah organ. Bagian yang digunakan dapat berupa batang, rizoma, dan lain-lain. Pada bagian batang sayatan ini digunakan untuk mengamati struktur vessel, trakeit, dan parenkim aksial. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana teknik sayatan tangential longitudinal. Yang pertama adalah ambillah bahan yang akan disayat. Di sini saya akan menggunakan bawang merah. Yang kedua, buatlah sayatan tegak lurus terhadap sumbu radial longitudinal, tetapi tidak sampai tengahnya. Seperti ini. Jadi tidak sampai tengahnya, hanya bagian pinggirnya saja. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadiati Adila Ramdhani dari kelompok 3 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe sayatan paradermal pada tumbuhan. Tipe sayatan paradermal yaitu irisan pada bagian tanaman yang disayatnya itu pada permukaan organ tanaman sejajar dengan permukaannya. Bagian yang digunakan dapat berupa batang, daun, buah, atau endokorp. Tipe sayatan ini biasanya digunakan untuk pengamatan stomata atau bentuk epidermis. Di sini saya menggunakan daun Roeo discolor atau daun adang hawa. Nah, ada bagian adaksial dan bagian abaksial. Nah, yang digunakan yaitu bagian abaksial. Caranya dengan langsung memotong pada permukaannya setipis mungkin. Seperti ini. Setelah itu, tinggal dimasukkan ke dalam gelas kaca. Ditetesi air, lalu ditutup dengan penutup dan diamati dalam mikroskop. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.